Dulu rumah tangga Taki Malik yang jadi sorotan, sekarang pernikahan siri ayahnya yang mencetak viral. Baru sehari menyandang status duda, kabarnya Mansyardin Malik langsung menikahi Marlina Oktoria. Benarkah pemberitaan negatif tentang kasus sang ayah dengan Marlina berimbas pada bisnis yang ditekuni Taki? Bagaimana Taki menghadapi serangan influencer Adam Denny yang seolah bernafsu menggiringnya ke meja hijau? Sebelum menyaksikan jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Suara-suara sumbang tentang konflik pernikahan siri ayah Taki Malik dengan Marlina Oktoria membuat netizen auto gaduh. Banyak pula netizen yang bertanya seperti apa sosok Nurbaiti, istri pertama Mansyardin Malik. Benarkah mereka sudah resmi bercerai? Yang pasti, dalam Instagram pribadinya, Nurbaiti sudah menghapus foto Mansyardin. Ketika beranda Instagramnya dibanjiri pertanyaan dan komentar negatif tentang ayah dari anak-anaknya, Nurbaiti langsung memposting kata-kata bijak. Apapun yang terjadi, sudah qadarullah, skenario Allah yang harus dijalani. Di balik semua itu pasti ada hikmahnya. Demikian Nurbaiti menulis. Lantas bagaimana Marlina menanggapi kepasrahan mantan madunya Nurbaiti? Saya juga nggak tahu. Ya nggak tahu. Ya karena kan ya banyak lagi ini ya Pak ya. Dibilang katanya saya begini, makanya saya nggak tahu deh. Selain namanya dibawa-bawa dalam pusaran konflik Mansyardin versus Marlina, Nurbaiti juga harus kuat menghadapi isu penggelapan dana umroh yang menimpa Taki putra sulungnya. Travel umroh Taki Chan yang tengah berkembang pesat mendadak dibekap isu bangkrut lantaran tak bisa mengembalikan dana milik puluhan jamaah. Kabar itu sudah lama beredar, tapi baru menjadi perbincangan panas ketika influencer Adam Denny mengangkat kasus itu ke media sosial. Dugaan Taki Chan Travel melakukan penggelapan dana semakin kuat ketika pihak Taki Chan langsung merefund dana jamaah setelah isu penggelapan dana diviralkan Adam Denny. Saya mempunyai semua bukti bahwa jemaah Taki Chan Travel itu banyak yang meminta proses refund. Dan saya pun mempunyai bukti bahwasannya ada salah satu jamaah dari Taki Chan Travel. Pada tanggal 14 September saya posting mengenai perihal jamaah yang belum di-refund. Kemudian jamaah tersebut di-refund tanggal 15 setelah saya memposting. Berarti di sini postingan saya tersebut mempressure pihak Taki Chan Travel untuk segera melakukan proses refund kepada para jamaah. Saya Ahmad Syahfarhan, benar saya adalah mantan direktur utama sekaligus founder dari PT Taki Chan Madani Internasional. Saya waktu itu terakhir menjabat itu di bulan Maret 2020 waktu itu, dan saya sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap jemaah yang kala itu saya masih di situ. Kepada tim MNC Media, mantan direktur Taki Chan Travel mengungkapkan bahwa isu penggelapan dana itu bermula saat ia masih menjadi tangan kanan Taki. Ahmad Syahfarhan mengaku tak berniat mencari panggung atau mencemarkan nama baik Taki. Hanya saja di masa sulit, ia tak tega melihat puluhan jamaah dihujani janji-janji refund oleh manajemen baru. Saya meskipun sudah keluar, saya ingin bertanggung jawab dan saya merasa peduli kepada para jemaah gitu. Ingin mengklarifikasi di sini bahwa saya tidak ada maksud apapun, tidak ada ingin menjelekkan siapapun. Saya hanya ingin berharap untuk manajemen baru untuk segera menuntaskan kewajibannya untuk merefund semua dana jamaah Taki Chan Travel pada bulan Maret. Saya silahkan aja konfirmasi ke anak Taki. Setahu saya udah kelar semua kok. Udah kelar semua. Dan itu sudah statement dari Taki ya, Taki Chan Travel sudah ada di akun Taki Chan Travel, sudah ada semua.
Hampir 2 tahun mati suri karena pandemi, Taki Chan Travel kabarnya masih tiarap dan belum meraup untung. Menurut Adam Denny, masih ada 78 jamaah yang dananya belum dikembalikan Taki. Lalu benarkah Taki rela merogoh kocek miliaran untuk membersihkan namanya dari tudingan penggelapan? Atau ia ingin menempuh jalur hukum karena merasa nama baiknya sudah dicemarkan oleh Adam Denny dan sejumlah jamaah? Menurun sih pasti ada, cuman ada usaha yang lain memang down ya, sangat turun sekali. Jika dia sudah melakukan klarifikasi sebelum banyak dari jemaahnya meminta uang kembali, itu benar. Karena kenapa? Itu tanggung jawab dari perusahaan itu, dan secara Islami atau kita bilang syar'i lah yang sekarang ini, itu yang patut dilakukan. Jadi sebelum diminta pertanggungjawabannya, dia terangkan dulu dong. Ini ada pandemi loh jemaah. Ini loh, gini. Kita duit udah masuk loh. Nah, ini kita mau hold atau apa? Itu harus di tahun 2020 kemarin, bukan sekarang baru dikembali. Ini tuh jangan. Tentunya pasti ada ngefek karena kita lebih dibatasin, tidak bisa leluasa untuk bekerja, terutama mungkin ada beberapa karyawan juga yang mungkin ada yang WFH juga. Sengkarut di tubuh perusahaannya, ditambah kasus sang ayah dengan Marlina, membuat Taki menjadi buruan sejumlah media hiburan. Komentar pedas pun berhamburan di Instagramnya. Bahkan, banyak netizen yang chat di laman komentar Instagram Taki mengaitkan postingan Salma Vina Sunan dengan ujian yang tengah dihadapi Taki. Di Instagramnya, Salma Vina memang menulis, "Mengubah hidup dari kisahmu adalah kemenangan yang paling hebat. Aku tahu Tuhan dapat mengubah sakit hati kita yang paling menyakitkan menjadi kesaksian yang indah." Meski masa kelam dalam keluarganya dikait-kaitkan netizen dengan postingan Salma Vina, Taki berusaha tetap tegar dan menyikapi semua kritik dengan kepala dingin. Ia percaya ujian beruntun yang menimpa keluarganya semata-mata bentuk sayang Sang Halik yang ingin mengangkat derajat hambanya. Impact-nya luar biasa ke perusahaan kita. Ya kita juga nggak habis pikir ya, kenapa harusnya mungkin beberapa usaha-usaha lain banyak yang mem-PHK karyawannya. Di saat seperti ini justru kita malah nambah karyawan. Harapan seorang ayah tentu melihat anaknya itu harus sukses semua. Itu harapan seorang ayah. Tidak ada satupun ayah di dunia ini yang menginginkan anaknya di bawah dia. Pengen ya seorang ayah itu Pak Alim ya, anaknya itu lebih dari dia, lebih maju dari ayahnya, lebih sukses dari ayahnya, dan bahkan dia punya perusahaan yang besar gitu ya, dan cabang di mana-mana. Itu doa dari saya buat anak saya, buat Taki kan gitu.